Dia itu putih, murni, tapi mematikan. Ya, ini adalah ungkapan dari sebuah buku yang terbit pada tahun 1976 yang membahas mengenai kandungan yang hampir kita konsumsi sehari-hari. Bukan garam, bukan micin, namun zat ini adalah sesuatu yang sudah manusia konsumsi sehari-hari sejak abad ketiga dan kandungan tersebut adalah gula. Halo semua, saya Dr. Mugen dan selamat datang di dunia kesehatanku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dengan cara saya mengenai penyakit gula. Saya mungkin ingin meminta waktu kalian sedikit saja untuk mendengarkan penjelasan saya, agar kedepannya ilmu ini harapannya akan bermanfaat bagi sobat-sobat sehat semua. Karena gula ini adalah sesuatu yang kita berhubungan dengan sehari-hari. Makanan apapun yang kita beli di luar sana, 99% pasti ada gulanya. Jadi kita perlu tahu mengenai penyakit gula ini. Karena faktanya, 1 dari 10 orang di dunia itu menderita penyakit diabetes. Artinya ada 10% kamu mungkin terkena diabetes loh. Namun sebelum itu, kita harus tahu bagaimana sih seseorang dinyatakan menderita sakit gula. Dan apakah penyakit gula itu bisa disembuhkan? Jadi biasanya dokter itu menyatakan seseorang menderita diabetes ketika dia itu ditemukan kadar gula darah puasanya di atas 126 mg per desiliter atau gula darah sewaktunya itu di atas 200 mg per desiliter dan disertai dengan gejala-gejala klasik berupa sering buang air kecil, sering haus, dan sering lapar. Namun kenapa semua itu bisa terjadi ya? Bukannya seharusnya tubuh kita membutuhkan gula untuk bertahan hidup? Lalu kenapa seseorang bisa terkena penyakit gula dan kenapa itu berbahaya ya? Oke, sebagai gambaran, makan itu adalah kebutuhan pokok bagi kita semua. Dan bagi sebagian besar orang, memakan itu seperti kenikmatan hakikinya di dunia. Karena dengan makan sesuatu yang enak, yaitu merasa bahagia. Seperti layaknya kamu diberikan pilihan, teh pahit atau teh manis. Sebagian besar pasti lebih suka teh manis dong ya. Karena bisa dibilang lah, mencari sesuatu yang enak adalah insting alami bagi kita sebagai manusia. Dan gula itu merupakan sesuatu zat tambahan dari suatu makanan yang dapat memberikan rasa manis dan juga mudah didapatkan, sehingga banyak sekali digunakan pada produk-produk makanan. Sehingga tidak heran kalau berbagai produk, baik itu snack, kecap manis, saus tiram, bahkan mie instan sendiri juga terdapat kandungan gula di dalamnya. Coba aja periksa sekarang. Namun sebenarnya, gula itu pun sendiri sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita sebagai sumber energi, terutama untuk otak kita. Karena hampir semua makanan yang kita konsumsi, termasuk gula, di dalamnya akan diubah menjadi energi, di mana gula dibantu menjadi energi dan disimpan dengan bantuan hormon yang dilepaskan oleh pankreas, yaitu hormon insulin ke dalam sel-sel tubuh kita. Jadi gula itu akan menjadi energi dengan bantuan hormon insulin tadi. Hal ini karena dalam keadaan normal, ketika tubuh kita mendeteksi adanya gula yang tinggi dalam darah, maka pankreas akan mencoba menormalkan hal tersebut dengan memproduksi hormon insulin. Jadi saya ulangi lagi ya, supaya lebih paham. Ketika kita mengkonsumsi suatu gula, gula itu akan digunakan oleh tubuh dengan menggunakan hormon insulin. Dan hormon insulin ini akan membawa gula masuk ke dalam sel. Jadi gula yang kita makan itu tidak langsung menjadi energi. Dia membutuhkan bantuan insulin ke dalam sel baru bisa menjadi energi. Lalu kalau semuanya berjalan dengan baik dengan ada insulin dan segala macam, mengapa seseorang itu bisa menderita sakit gula ya? Memang kalau dikonsumsi dalam keadaan normal sebenarnya tidak masalah ya. Saya akan memberikan gambaran orang-orang di sekitar kita. Ada kan orang yang hidupnya sampai 100 tahun atau 90 tahun, tapi sehat-sehat aja, padahal setiap hari mengkonsumsi gula. Betul tidak? Karena dalam menjaga kesehatan sebenarnya terdapat banyak faktor. Mulai dari faktor makanan, olahraga, kesehatan, mental, genetik atau keturunan, dan lain-lain. Jadi, selain faktor keturunan, yang bermasalah adalah ketika kamu mengkonsumsi gula dalam jumlah yang sangat berlebihan. Pada tubuh yang mengkonsumsi gula secara berlebihan, hal ini akan membuat organ pankreasmu terpaksa memproduksi insulin dalam jumlah yang berlebihan untuk menormalkan kadar gula dalam darah. Layaknya memaksa agar suatu mesin untuk bekerja di atas kapasitas kerjanya. Kita berikan contoh seperti sepeda motor ya. Kalau sepeda motor, kamu biarkan hidup terus-menerus dengan memaksa kecepatan 200 km per jam setiap harinya dibandingkan dengan motor-motor yang kamu bawa dengan kecepatan normal, misalnya 40 km per jam saja, dan kamu rawat rutin. Mana yang akan lebih cepat rusak? Hal ini sama ketika kamu memaksa tubuhmu mengolah gula dengan mengkonsumsi gula berlebihan. Tubuhmu akan masuk ke dalam tubuh yang kondisi terpaksa mengolahnya. Jadi pankreas itu akan berusaha memproduksi insulin secara berlebihan karena gula yang kamu konsumsi terlalu tinggi. Nah, karena gula yang berlebihan itu seperti racun bagi tubuh. Hal ini menyebabkan lama-kelamaan harus memaksa pankreas itu bekerja lebih banyak untuk mengolah gula itu. Namun di sisi lain, tubuhmu yang telah banyak menerima gula, dia akan menjadi kebal terhadap hormon itu, dan sehingga gula itu tidak mudah diserap. Hal inilah yang dikenal dengan resistensi insulin. Sehingga keadaan ini membuat ketika kamu makan gula, gula itu tidak dapat diolah, sehingga terdeteksi tinggi di dalam darah.
Jadi sakit gula itu bukan hanya karena ada tanda yang gula yang tinggi dalam darah, tapi karena sudah terjadi gangguan produksi dan juga penggunaan hormon itu, sehingga hasil akhirnya temuan gula yang tinggi di dalam darah. Jadi gula yang tinggi itu hanyalah suatu tanda. Nah, ketika terjadi gangguan itu, itulah yang kita kenal sebagai gangguan penyakit gula atau diabetes mellitus. Berdasarkan dari IDF, 1 dari 5 orang tidak sadar bahwa mereka menderita gula sebelumnya. Karena pada tahap awal, biasanya penyakit gula tidak akan memberikan gejala pada penderitanya. Dan akibat ketidaksadaran itu, itulah yang bisa membuat tubuh menjadi rusak lebih lanjut. Sehingga ketika mereka sadar mereka menderita gula, seperti adanya komplikasi yang tidak mereka inginkan, seperti mereka banyak buang air kecil, sering haus, ataupun penyakit ginjal, jantung, ataupun gangguan saraf, mereka baru datang berobat. Nah, makanya terkadang itu berbahaya. Nah, jadi apa memangnya bahaya dari penyakit gula itu? Nah, jadi gula yang tidak dapat diolah lagi oleh tubuhmu akan berkeliaran dalam pembuluh darah. Karena jumlahnya yang di atas normal, dia akan bersifat racun yang lama-kelamaan akan merusak sel-sel tubuh lainnya. Secara umum, gula ini akan merusak pembuluh darah dan juga sistem saraf. Makanya biasa penyakit-penyakit orang sakit gula adalah penyakit ginjal, penyakit jantung, dan juga penyakit pada kaki yang kebas-kebas. Selain itu, orang yang menderita sakit gula akan mengalami gangguan penglihatan juga karena menipisnya pembuluh darah di mata. Contoh penyakit lain bisa berupa stroke karena gangguan pembuluh darah di otak. Jadi banyak sekali komplikasi dari penyakit gula ini. Jadi ke pertanyaan awal, apakah penyakit gula itu bisa disembuhkan? Saya sebagai dokter harus berterus terang. Ini kabar buruknya, hingga saat ini belum ditemukan cara ataupun obat yang benar-benar dapat menyembuhkan penyakit gula sebanyak 100% itu. Dan ini adalah garis besar terpentingnya. Jangan pernah percaya kepada siapapun hingga 2024 ini ya, di detik saya buat video ini, terutama perusahaan herbal ya, yang mengklaim bahwa gula itu bisa sembuh. Itu hati-hati, karena saya sering sekali lihat komersialnya itu di internet. Karena saya juga sudah banyak menemukan pasien yang sebelumnya sakit gula, karena minum herbal, akhirnya justru semakin parah dan berkomplikasi hingga akhirnya baru datang kembali ke rumah sakit. Karena tidak menerima fakta yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa gula itu tidak bisa disembuhkan. Karena kalian harus pahami yang saya sampaikan di atas, gula itu terjadinya masalahnya dua. Gangguan produksi karena pankreasnya sudah rusak, gangguan menerima gula itu sendiri karena sudah ada kerusakan di tingkat selnya yang tidak mudah diperbaiki. Kalaupun ada, mungkin bisa dengan stem cell, namun saat ini mungkin belum terlalu banyak berkembang. Karena kalian harus pahami, pada seseorang itu berada di titik terendah, mereka akan mencoba segala cara bila diberikan segelintir harapan palsu. Dan itulah yang terjadi pada oknum-oknum perusahaan herbal yang memanfaatkan kerisauan dari pasien-pasien itu. Contohnya nih, bila saja saya di video ini mengatakan bahwa saya bisa menyembuhkan penyakit gula, saya bisa menyembuhkan penyakit kanker, datanglah ke klinik saya gitu. Pasti kalian yang mempunyai penyakit gula ataupun misalnya ada kanker akan datang kan ke klinik saya karena saya memberikan harapan pada kalian. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum perusahaan herbal itu. Mereka memanfaatkan ketakutan untuk dijadikan peluang profit mereka. Jadi lebih baik mencegah ya. Bahkan jika ditanyakan saya secara pribadi, menurut saya lebih mengerikan sakit diabetes daripada sakit HIV loh. Karena bahkan seorang yang sakit HIV ada yang sampai hidup hingga 100 tahun karena rutin berobat. Tapi itu kita bahas lagi di video lain ke depannya ya. Oke, kita lanjut ke topik diabetesnya. Namun kabar baiknya, untungnya penyakit diabetes ini masih dapat dikendalikan atau dikontrol. Hal ini dengan cara mengatur pola makan yang rendah gula, dengan olahraga teratur, dan juga obat-obatan. Tapi apakah minum obat seumur hidup itu tak masalah dok? Nah, memang obat yang kita konsumsi itu akan diolah di hati dan di ginjal. Namun justru dengan mengkonsumsi obat, kita lebih memperlambat proses penghancuran pembuluh darah yang disebabkan angka gula yang tinggi itu. Perlu dipahami sebenarnya yang terbaik itu adalah yang alami, yaitu tubuh kita sendiri. Namun di saat tubuh kita perlu bantuan, kita harus berpikir mana yang lebih baik. Jika dalam kasus diabetes ini, tandanya lebih baik kita menormalkan kadar gula darah dengan menggunakan obat-obatan. Karena dengan minum obat-obatan, justru angka kejadian rusak ginjalnya itu lebih rendah. Jadi bagi yang menderita sakit gula sekarang, jangan lupa dengarkan ke dokter kalian kalau disuruh berobat ya. Jadi buat teman-teman yang masih generasi muda nih, kalian mulailah untuk membatasi asupan gula sehari-hari ya, untuk mengurangi resiko kanker dan juga resiko diabetes mellitus yang akan mengganggu hidup kalian ke depannya. Kalian bisa mulai dengan yang sederhana, mengganti air kalian yang biasanya kalian minum boba atau suka yang manis-manis, teh manis menjadi air putih saja. Mungkin boleh sesekali kalian mengkonsumsi yang manis-manis, tapi batasilah seminggu sekali, oke? Baiklah, sekian saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan share jika video ini membantu kalian. Dan jika ada pertanyaan, coba tuliskan di kolom komentar ya. Dan juga saran-saran kalian akan sangat membantu bagi saya. Seperti biasa, saya doakan semoga semuanya sehat selalu ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.